Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Alika dan di sini saya bersama dua rekan bidan. Yang pertama ada Bidan Yasmin, yang kedua di sini ada Bidan Ayu. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan kelas ibu hamil, tapi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya Bu ya, di dalam hati berdoa mulai. Silakan. Sebelumnya Ibu udah pernah ikutan kelas ibu hamil? Sebelumnya Ibu udah pernah ikutan kelas hamil belum? Belum. Soalnya ini anak pertama. Jadi gini, tujuan Ibu untuk ikutan kelas hamil itu untuk menciptakan kehamilan yang sehat tanpa ada komplikasi, terus terciptanya persalinan yang aman dan nyaman, dan ibunya sehat, bayinya selamat. Baik Ibu, sebelumnya selama kehamilan ini Ibu pernah ada keluhan nggak? Misalnya kayak sakit pinggang atau misalnya sesak atau udim kakinya bengkak atau gimana? Kalau selama ini sih paling sakit pinggang, kayak pinggangnya tuh panas gitu, pegel-pegel. Iya. Kalau yang lainnya enggak. Kalau nutrisi selama kehamilan biasanya Ibu suka makan apa di rumah yang sesuai sama nutrisi? Misalnya kayak ikan, suka makan nggak? Ikan, hati ayam, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan kayak gitu. Kalau ini paling ikan, buah-buahan, sayuran. Kalau hati enggak. Kalau hati enggak. Berarti proteinnya ikan aja Iya. sama ayam kali ya? Iya. Oh, jadi cuman seperti itu aja ya Bu ya, keluhannya sama kehamilan. Yang baik, di kelas ibu hamil ini tidak hanya tentang senam hamil ataupun kita sharing-sharing sekedar ngobrol tentang pengetahuan ibu aja. Di sini juga kita akan menjelaskan mengenai gizi seimbang ibu hamil, lalu nanti ada persiapan persalinan nanti ketika ibu akan bersalin, karena kan ibu sudah masuk ke trimester 3 ya Bu ya. Jadi nanti ibu benar-benar harus mengetahui persiapan persalinan itu bagaimana. Apalagi kan ibu ini anak pertama ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil ya. Karena ibu hamil itu benar-benar harus mengkonsumsi lebih banyak, karena kan sudah ada dari bayi, jadi makanannya itu dibagi menjadi dua untuk ibu dan untuk si janinnya gitu ya. Dan sebenarnya jika kebutuhan nutrisi tidak tercukupi itu sebenarnya bayi juga masih bisa menyerap zat besi dan sel lemak yang ada di dalam tubuh ibu. Tapi yang nggak ada itu adalah vitamin C dan vitamin B. Vitamin C dan vitamin B ini ada di makanan kayak buah-buahan dan sayuran gitu. Jadi benar-benar ibu harus memperhatikan nutrisinya ibu ya gitu. Nah, di sini ada 5 nutrisi penting yang perlu dipenuhi oleh ibu hamil ya. Yang pertama ada asam folat dan folat. Folat itu adalah vitamin B yang berperan penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang bayi gitu ya Bu ya. Nah, kalau asam folatnya itu yang suka dikasih dari bidan biasanya ya Bu ya, kayak obat asam folat. Nah, itu harus diminum, benar-benar harus diminum karena dapat menurunkan resiko kelahiran prematur pada bayi gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya asam folat itu ada juga dari makanannya Bu ya, kayak hati ayam yang tadi saya sudah sampaikan, kacang-kacangan, telur, terus sayuran berdaun hijau tua dan kacang polong. Suka makan nggak Ibu? Kalau kacang sih kurang suka juga. Kacang kurang suka, yang penting mah berarti sayurannya seperti sayur daun hijau, telur ya, kayak gitu masuk ya. Yang kedua di sini nutrisinya itu ada kalsium. Kalsium itu untuk membentuk tulang dan gigi ibu menjadi kuat ibu ya. Nah, biasanya seperti kayak susu, yogurt, ikan, seafood yang rendah merkuri, ikan salmon, suka nggak ibu? Ikan salmon suka, tapi emang lumayan mahal ya kalau ikan salmon dan jarang juga. Terus ada ikan udang, ikan lele yang mengandung kalsium dan sayuran berdaun hijau. Yang ketiga di sini ada vitamin D. Kalau tadi kalsium itu adalah untuk membentuk tulang dan gigi, kalau vitamin D itu untuk membantu aja gitu, untuk membantu membangun tulang dan gigi bayi menjadi kuat gitu. Kayak salmon. Nah, salmon itu sebenarnya di dalam salmon itu banyak banget nutrisi yang ada di dalamnya gitu. Jadi benar-benar yang paling utama itu yang di sini salmon. Gitu. Bisa juga dari susu dan jus jeruk. Yang keempat di sini ada protein ya Bu ya. Kalau protein ini itu untuk
meningkatkan suplai darah pada ibu gitu. Biasanya kalau seperti sapinya tapi yang bukan gajinya, ada dagingnya aja. Terus kayak ayam, ikan salmon, kacang-kacangan, kacang polong, dan keju cottage gitu. Yang terakhir di sini ada zat besi ya Bu ya. Kalau zat besi di sini adalah untuk supaya ibu tidak mengalami anemia gitu. Makanan yang mengandung zat besi itu ya Bu ya, kayak misalnya sereal, terus kacang-kacangan, sayuran, dan pada intinya semua nutrisi yang tadi saya jelaskan itu ada pada sayuran dan buah-buahan gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya Ibu mengenai nutrisi yang barusan saya jelaskan? Ya. Sudah cukup jelas. Makanan yang harus dihindari ibu hamil itu apa aja ya? Kalau makanan yang harus dihindari ibu hamil itu adalah makanan yang diawetkan, yang kayak misalnya banyak pengawet, kayak apa namanya, kalau dari segi warna itu yang warnanya ngejreng-ngejreng itu yang banyak pengawetnya kayak gitu. Terus daging, telur yang belum matang, jadi benar-benar harus matangnya itu harus sesuai gitu. Terus yang ketiga di sini ada kopi dan coklat, karena kopi dan coklat ini adalah yang mengandung kafein di dalamnya gitu, jadi kurang baik, jadi bisa meningkatkan darah tinggi sama ibu malahan gitu. Makanan yang mengandung energi yang tinggi seperti gula, lemak, keripik, cake sebenarnya boleh yang barusan saya sampaikan, namun harus dibatasi gitu. Boleh sih kalau sesekali doang boleh. Nyicip-nyicip aja. Doang boleh. Yang kelima di sini yang mengandung gas kayak misalnya nangka, terus duren, ya kayak gitu, kol, ubi ya kayak agak dikurangi. kurangnya aja. Di sini yang harus dihindari yang terakhir itu adalah minuman ringan seperti soft drink kayak ale-ale, terus teh gelas, teh pucuk, yang makanan yang minuman yang berasa, yang kemasan gitu, karena bisa berakibat badan ibunya meningkat, nanti dede bayinya lahirnya besar gitu ya. Mungkin cukup sekian ya materi dari penjelasan tentang gizi seimbang ibu hamil. Dikarenakan ibu sekarang udah trimester 3, maka harus ada persiapan persalinannya gitu. Nah, persiapan persalinan ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh Bidan Ayu. Baik Ibu, karena tadi sudah rekan saya jelaskan ya mengenai gizi seimbang. Selanjutnya di sini karena usia kehamilan Ibu sudah memasuki trimester 3, artinya sebentar lagi akan menuju persalinan ya Bu ya. Saya akan menjelaskan konseling mengenai bimbingan dan persiapan persalinan. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu ibu harus sudah tahu ibu itu mau melahirkan di mana, rencananya di mana. Ibu mau rencananya di mana? Di bidan aja. Di klinik mandiri bidan aja. Nah itu. Terus yang kedua, jika nanti terjadi komplikasi, misalnya amit-amit ya Bu ya, ini mah misalnya terjadi komplikasi, misalkan tidak bisa ditolong di praktek mandiri bidan. Nah, next plan-nya itu mau di mana? Mau di RSUDK atau di RSDHK? Sudah ada rencana Ibu? Paling ke RSUD. Ke RSUD. Baik. Yang ketiga, Ibu harus memilih layanan domino, atau domino itu adalah pendampingan bidan. Jadi Ibu dari berangkat dari rumah, mulai dari rumah sampai pulang lagi ke rumahnya itu ditemani oleh bidan. Gitu. Ibu mau nggak menggunakan atau memilih layanan domino ini, minat nggak gitu, atau mau sama keluarga aja gitu, boleh ya. Selanjutnya Ibu harus sudah memastikan Ibu itu mau ditolong sama siapa. Jika tadi Ibu berminat untuk melahirkan di PMB, berarti otomatis Ibu mau ditolong oleh bidan Ibu ya. Kemudian Ibu juga harus menyiapkan alat transportasi jika nanti suatu saat terjadi tanda-tanda ingin melahirkan. Pastikan alat transportasinya itu ada ya Bu ya. Jadi bisa langsung ke bidan nanti kalau udah kerasa langsung aja. Kemudian Ibu juga harus memilih pendamping persalinan itu siapa nanti, apakah mau sama suami atau misalkan sama orang tua ya, sama mama misalkan. Jika suaminya tidak kuat melihat banyak darah gitu kan ya, sudah harus direncanakan dari sekarang. Kemudian pastikan pendamping persalinannya ini harus siaga, artinya siap antar dan jaga. Jadi yang menemani Ibu selama persalinan ini harus bisa diandalkan. Jadi jangan sebatas menemani saja, tapi harus bisa diandalkan. Misalkan Ibu butuh sesuatu, bisa tuh pendamping ini menolong Ibu untuk mengambilkan sesuatu. Selanjutnya Ibu juga yang pasti harus menyiapkan biaya persalinannya Bu ya. Meskipun Ibu punya BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau lain-lain,
tapi harus tetap memiliki biaya persiapan persalinan. Kemudian yang harus disiapkan yaitu donor darah. Pastikan pendamping persalinannya ibu ini golongan darahnya sama dengan ibu. Jadi misalkan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kegawat daruratan yang memerlukan donor darah, pendamping ini bisa langsung mendonorkan darahnya kepada ibu. Selanjutnya yang harus disiapkan yaitu perlengkapan ibu dan bayi. Ya, Sudah ya Bu ya, perlengkapan bayi sudah ada kan pasti ya. Terus kayak dokumen-dokumen penting kayak pastinya nanti kalau misalkan ibu kerasa mau melahirkan harus membawa buku KIH, BPJS, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan dokumen penting lainnya. Menyiapkan penanggung jawab. Jadi pengambilan keputusannya itu nanti mau diambil oleh siapa? Apakah oleh ibu sendiri ataukah oleh suami? Jika misalkan ada tindakan yang akan dilakukan kan pastinya akan ada persetujuan ibu ya atau informed consent yang harus ditandatangani. Nah, dikomunikasikan dulu dengan suami apakah pengambilan keputusannya ini mau diambil oleh ibu atau oleh suami. Mungkin cukup sekian persiapan persalinan yang harus ibu siapkan. Kemudian saya juga akan membahas sedikit mengenai tanda-tanda awal persalinan. Ibu kan ini kehamilan pertama ya, pastinya belum tahu tanda-tanda mau melahirkan itu seperti apa. Di sini juga ada ya Bu ya di buku KIA tanda-tanda persalinan. Suka dibaca nggak Ibu ini buku KIA-nya, karena semuanya tentang kehamilan sampai nifas itu ada di buku KIA gitu ya. Nah, jadi harus rajin dibaca buku KIA-nya Bu ya. Ini ada tanda awal persalinan ya Bu ya. Yang pertama perutnya itu mulus-mulus. Mulus-mulusnya itu terus menerus, timbulnya itu semakin sering dan semakin lama. Jadi perut mulus itu di bagian pusarnya itu keras seperti papan kalau misalkan dipegang. Sekarang coba pegang pusat ibu. Lembek kan itu belum ada mulus atau belum ada kontraksi. Tapi kalau misalkan nanti mulusnya teratur semakin sering semakin lama, berarti itu tanda-tanda awal persalinan. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir ibu. Misalkan nanti, kenapa ya ini ada flek atau lendir bercampur darah, berarti itu tanda awal persalinan. Jika tanda-tanda yang tadi timbul atau ibu rasakan minggu-minggu ini atau misalkan kapan saja, ibu langsung segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau langsung saja datang ke bidan yang tadi ibu mau rencana melahirkan di sana. Ya.